Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang interpolasi. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik-titik yang diberikan. Ada beberapa jenis interpolasi. Pertama, interpolasi linear, kemudian interpolasi kuadrat, dan interpolasi polinomial. Interpolasi yang pertama yaitu interpolasi linear. Interpolasi linear adalah interpolasi yang menggunakan pendekatan fungsi linear. Interpolasi linear menggunakan dua titik. Misalkan saja x0 y0 dan x1 y1 yang berada paling dekat dengan x. Nilai y pada sebuah nilai x dalam interpolasi linear adalah y sama dengan y0 plus y1 min y0 dibagi x1 min x0 dikali x min x0. Algoritma dalam interpolasi linear. Dalam interpolasi linear ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar mendapatkan y. Yang pertama, tentukan dua titik terdekat dari nilai yang akan dicari. Misal P1 yaitu x1, y1 dan P2 yaitu x2, y2. Yang kemudian tentukan nilai x dari titik yang akan dicari. Dan yang ketiga, hitung nilai y dengan memasukkan titik-titik tadi ke dalam rumus y sama dengan y1 plus y2 min y1 per x2 min x1 dikali x min x1 nya diperoleh titik yang baru. Yang kedua yaitu interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat adalah interpolasi yang menggunakan pendekatan fungsi kuadrat atau fungsi dengan pangkat tertinggi 2. Interpolasi kuadrat menggunakan tiga titik. Misalkan saja x0 y0, x1 y1 dan x2 y2 yang berada paling dekat dengan nilai yang dicari. Nilai y pada sebuah nilai x dalam interpolasi kuadrat adalah y sama dengan b0 ditambah b1 kali x min x0 ditambah b2 dikali x min x0 kali x min x1 dengan b0 sama dengan y0, b1 sama dengan y1 min y0 per x1 min x0 dan b2 sama dengan c1 min b1 per x2 min x0 di mana C1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Algoritma interpolasi kuadratik. Dalam memecahkan permasalahan menggunakan interpolasi kuadratik, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Pertama, tentukan tiga titik input. Misalkan saja P0 yaitu X0 Y0, P1 X1 Y1 dan P2 yaitu X2 Y2. Kemudian langkah yang kedua, tentukan nilai X dari titik yang akan dicari. Dan langkah yang ketiga, hitung nilai y dari titik yang dicari dengan memasukkan tiga titik yang diketahui ke dalam rumus interpolasi kuadrat. Yang terakhir, tampilkan nilai x dan y. Yang ketiga yaitu interpolasi Newton. Interpolasi Newton adalah interpolasi yang menggunakan pendekatan fungsi polinomial berderajat 3 atau lebih. Dalam interpolasi Newton, jumlah titik yang digunakan dalam polinomial berderajat n adalah jumlah n plus 1 titik. Jadi jika persamaan berbentuk fungsi kubik maka dibutuhkan 4 buah titik untuk menyelesaikannya. Dalam interpolasi Newton, cara mencari y yaitu menggunakan bantuan tabel selisih terbagi. Tabel di bawah merupakan contoh tabel selisih terbagi. Tabel selisih terbagi Newton. Sebelumnya dalam interpolasi kuadratik y dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan B0 tambah B1 kali X min X1 ditambah B2 kali X min X1 kali X min X2. Di mana B0 sama dengan Y0, B1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0, B2 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikurangi Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 per X2 min X0. Bentuk B1 dan B2 ini dapat ditulis sebagai selisih terbagi antara X1 dan X0 atau F X1 X0 dalam kurung siku dan F kurung siku X2 X1 X0 kurung siku atau selisih terbagi dari X2 X1 dan X0. Jadi secara induksi diperoleh Bn sama dengan F Xn xn-1 sampai x0 atau selisih terbagi dari xn min 1 sampai x0.
dengan fx1, fx0 sama dengan y1 min y0 per x1 min x0 min, dan secara induksi diperoleh fxi, fxj sama dengan fxi min fxj per xi min xj, sedangkan fxi, xj dan xk sama dengan fxi, fxj dikurangi fxj, fxk per xi min xk. Cara mencari fxn dengan metode interpolasi Newton. Secara umum, cara mencari y pada interpolasi Newton sama dengan cara mencari y pada interpolasi kuadrat. Hanya saja jumlah titik yang dipakai tidak hanya 3. Jadi, rumus untuk mencari y dari n buah titik adalah sebagai berikut. Fx sama dengan fx0 plus x min x0 kali selisih terbagi antara x1 dan x0 ditambah x min x0 kali x min x1 dikali selisih terbagi antara x2, x1 dan x0 sampai x min x0 kali x min x1 sampai kali x min xn min 1 dikali selisih terbagi dari xn min 1 sampai x0. Kita menuju ke contoh soal. Misalnya dipunyai sebuah fungsi fx sama dengan ln x dengan titik-titik data sebagai berikut. Tuh, di x sama dengan 1, nilai y-nya sama dengan 0, di x sama dengan 5, nilai fungsinya sama dengan 1,6, di x sama dengan 7,4, nilai fungsinya sama dengan 2, dan di x sama dengan 10, nilai fungsinya sama dengan 2,3. Pertanyaannya adalah, hitung nilai f2 dengan menggunakan interpolasi linear, kuadratik, dan Newton dengan order 3, lalu bandingkan dengan nilai sebenarnya. Di sini kita akan menghitung dulu interpolasi linear, nilai interpolasi linear, dan interpolasi kuadratik, kemudian nilai interpolasi Newton dengan order 3, lalu baru kita akan membandingkan ketiganya. Ya, pertama kita akan menghitung dengan menggunakan interpolasi linear. Dalam interpolasi linear yang dibutuhkan adalah 2 titik. Maka kita ambil titik yang pertama, titik 1,0, dan titik yang kedua, titik 5 sama 1,6. Dengan x sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah f2, maka kita akan cari persamaan atau fungsinya secara umum dulu. Dengan menggunakan fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 dikali y1 min y0 per x1 min x0. Lalu kita masukkan sehingga diperoleh fungsinya sama dengan 0,4x dikurangi 0,4. Sehingga nilai f2 diperoleh 0,4 kali 2 dikurangi 0,4. Dan hasilnya adalah 0,4. Yang kedua, kita akan mencari dengan menggunakan interpolasi kuadrat. Dalam interpolasi kuadrat dibutuhkan 3 titik. Maka kita ambil 3 titik, yaitu titik 1,0, 5,1,6, 7,4,2. Dengan x sama dengan 2 dan dicari fungsi pada x sama dengan 2. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai fungsi secara umum dulu dengan menggunakan rumus fx sama dengan b0 ditambah b1 dikali x min x0 ditambah b2 dikali x min x1 dikali x min x0. Dengan b0 sama dengan y0 dan b1 sama dengan y1 min y0 dibagi x1 min x0 dan b2 sama dengan y2 min y1 dibagi x2 min x1 dikurangi y1 min y0 dibagi x1 min x0 dibagi x2 min x0. Lalu kita masukkan nilai y0, y1, y2 dan x0, x1, x2 sehingga menghasilkan b1 sama dengan 0,4 dan b2 sama dengan min 0,04. Sehingga menghasilkan fx sama dengan 0,04x kuadrat
ditambah 0,64x dikurangi 0,6. Sehingga jika kita masukkan X sama dengan 2, diperoleh F2 sama dengan 0,52. Ketiga, kita akan menggunakan interpolasi Newton berorder 3. Karena maka sebab itu kita membutuhkan 4 buah titik. Maka kita akan mengambil titik yang pertama 1,0, kemudian 5,1,6, kemudian 7,4,2, kemudian 10,2,3. Yang akan dicari adalah F ketika X sama dengan 2. Pertama kita akan membuat tabel selisih terbagi. Kita masukkan X-nya, kemudian kita masukkan Y-nya. Lalu kita mencari F Xn plus 1 atau selisih terbagi dari Xn plus 1, Xn. Nah, itu didapat 0,4, 0,16, 0,12. Cara mencarinya seperti dalam materi yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita mencari F Xn plus 2, Xn plus 1, Xn. Nah, kita dapat dua hasil, yaitu negatif 0,04 dan negatif 0,008. Sebenarnya pada kolom keempat dan kelima dari kiri, pada saat N sama dengan 0, itu sama dengan B1 dan B2. Nah, sedangkan 0,16 sama 0,12 dan negatif 0,008 itu untuk memudahkan kita mencari nilai dari kolom berikutnya. Jadi mengapa kita menghitung? Ya karena untuk memudahkan kita untuk mencari nilai dari kolom berikutnya, yaitu 0,008 sama 0,0035. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari tabel selisih terbagi, yang perlu kita lakukan selanjutnya hanyalah memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus interpolasi Newton. Maka berdasarkan rumus Y atau rumus Fx pada interpolasi Newton, Fx sama dengan Fx0 plus Fx selisih terbagi dari X1 dan X0 kali X min X0 ditambah selisih terbagi dari X2, X1, X0 dikali X min X1 dikali X min X0 ditambah selisih terbagi dari X3, X2, X1 dan X0 dikali X min X2 kali X min X1 dikali X min X0. Dari tabel selisih terbagi didapat selisih terbagi dari X dan X0, X1 dan X0 sama dengan 0,04. Selisih terbagi dari X2, X1 dan X0 adalah min 0,04 dan selisih terbagi dari X3, X2, X1, X0 adalah 0,035. Setelah itu kita masukkan nilainya dan diperoleh rumus Fx secara umum untuk interpolasi Newton kali berorder 3 ini adalah 0,0035 X pangkat 3 dikurangi 0,0869 X kuadrat ditambah 0,8129 X dikurangi 0,7295. Jika kita masukkan X sama dengan 2, maka hasilnya adalah 0,5767. Setelah mendapatkan hasil perhitungan dari interpolasi linear, interpolasi kuadrat, dan interpolasi Newton dari fungsi ln sama dengan X untuk X sama dengan 2, kita bisa membandingkan dan melihat bahwa dari ketiga interpolasi tersebut, interpolasi linear mempunyai selisih dengan nilai sebenarnya yang terbesar dan interpolasi Newton mempunyai selisih dengan nilai sebenarnya dengan selisih yang terkecil. Dan kita bisa lihat juga dalam grafik yang didapat bahwa dari ketiga interpolasi ini, interpolasi Newton menghasilkan jarak dengan fungsi sebenarnya jarak yang paling kecil atau jarak yang paling dekat. Jika dilihat dari ketelihatannya, interpolasi Newton dapat disimpulkan terbaik dari dua interpolasi yang lainnya.